Teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yakubus Dimas Sanjaya dari NIM 116. Perkenalkan, nama saya Nova Dwirianto dengan NIM 255214113. Ya, perkenalkan nama saya Gregorius Nicholas. NIM saya 255214124. Ya, untuk kelompok kami sendiri, kami memilih teknologi rotator cuff. Apa itu rotator cuff? Pertama, sekumpulan otot dan tendon yang menstabilkan sendi bahu. Yang kedua, berfungsi membantu pergerakan seperti mengangkat dan memutar lengan. Yang ketiga, cedera umumnya terjadi akibat beban berlebih, trauma, atau degenerasi. Pentingnya penanganan pada rotator cuff. Yang pertama itu nyeri kronis dan keterbatasan gerak. Yang kedua, sulit sembuh karena suplai darah rendah. Dan yang ketiga, resiko cedera ulang setelah operasi. Untuk teknologi modern dalam penanganan, yang pertama itu ada artroskopi bahu. Dokter membuat sayatan kecil di kulit untuk memasukkan artroskop yang memproyeksikan gambar sendi bahu ke layar video. Prosedur ini digunakan untuk menangani berbagai kondisi seperti robekan rotator cuff, ketidakstabilan bahu, atau sindrom jepitan. Ya, baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari alat yang sudah ada yaitu artros bahu. Kekurangannya itu yang pertama ketergantungan pada keahlian operator. Karena ini sangat mengandalkan keahlian dokter, jadi sangat rawan jika terjadi eh, tidak konsen nanti akan terjadi kerusakan pada saraf yang lainnya. Yang kedua, pandangannya sempit karena masih menggunakan model kamera yang masih kecil sehingga pandangan untuk melihat di monitor sangat terbatas. Dan yang ketiga, waktu operasi lebih lama. Selanjutnya, nah ini alat yang kami rancang, yaitu ada robot bedah. Nah, di sini itu menggunakan monitor nanti yang akan dikontrol oleh seorang dokter. Jadi nanti dokter mengawasi dan memantau selama proses operasi, dan dokter nanti melakukan perintah yang akan dilakukan sehingga robotnya itu akan mengikuti sesuai yang diperintahkan di monitor. Selanjutnya, kelebihan dari alat tersebut yang pertama presisi tinggi dan bebas tremor. Yang kedua, pandangan lebih jelas karena dia bersifat lebih besar daripada alat yang sebelumnya. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu. Dan yang terakhir, ukuran portabel dan ekonomis sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan ke suatu ruangan. Untuk kurangannya, yang pertama, biaya pengembangan masih tinggi. Karena ini sepertinya belum ada, jadi masih sangat sangat sulit untuk dikembangkan sehingga memerlukan biaya yang tinggi. Dan kedua, butuh pelatihan operator. Jelas karena sangat sangat membutuhkan dasarnya terlebih dahulu untuk menggunakan alat tersebut. Dan sangat bergantung pada software. Dan yang terakhir, memiliki keterbatasan pada kasus kompleks. Ya karena ini masih baru, jadi masih perlu pengembangan lebih lanjutnya nanti. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Nov.
Selanjutnya fitur biomaterial dalam teknologi rotator cuff. Yang pertama, biokompatibilitas dan integrasi jaringan, yaitu biomaterial seperti PLA dirancang untuk meniru matriks ekstraseluler seluler alami, mempromosikan pertumbuhan sel tendon tanpa reaksi inflamasi berlebih. Ini memungkinkan implan menyatu dengan jaringan host, mengurangi resiko penolakan. Kedua, kekuatan mekanik dan fleksibilitas. Material seperti polyester woven mesh memberikan kekuatan tarik tinggi hingga 500 MPa untuk menahan bahan rotator cuff sambil tetap fleksibel untuk gerak bahu. Yang ketiga, biodegradasi dan regenerasi, yaitu biomaterial biodegradable seperti PLA terurai secara enzimatik dalam tubuh, melepaskan ruang untuk jaringan baru. Ini mendukung remodeling jaringan selama 6-12 bulan pasca implantasi. Prinsip yang digunakan, material implan dan scaffold yang digunakan untuk perbaikan rotator cuff seperti polyester acid atau PLA, polyester mesh, allograft atau xenograft, dan harus memiliki sifat biocompatible, kuat secara mekanik, dan biodegradable. Digunakan sebagai media pendukung regenerasi jaringan tendon. Selanjutnya, fitur biosensor dalam teknologi modern rotator cuff. Yang pertama, pemantauan gerakan dan kekuatan, yaitu sensor seperti inertial measurement units atau IMU. Dalam brace bahu melacak rotasi, elevasi, dan beban rotator cuff, memberikan data untuk mencegah overreaction yang bisa menyebabkan rupur urang. Yang kedua, deteksi biomarker, yaitu biosensor elektrokimia, misalnya berbasis grafin, dapat mendeteksi biomarker seperti interleukin 6 atau IL-6 dalam cairan sinovial, menandai peradangan dini. Dan yang ketiga, integrasi dalam AI. Data dari biosensor dikirim ke aplikasi mobile untuk analisis prediktif, seperti risiko tir berdasarkan pola gerakan, memungkinkan intervensi dini. Prinsip yang digunakan, yang pertama, resonance atau SPR, digunakan untuk memantau interaksi biomaterial dengan sel dan protein, membantu evaluasi biokompatibilitas dan efektivitas scaffold rotator cuff secara real time. Yang kedua, piezoelectric biosensor, yaitu crystal resonance atau CRF, surface acoustic wave atau SAW, surface transverse wave atau STW, diterapkan untuk pengukuran gaya mekanis dan tekanan yang bekerja pada tendon atau implan selama aktivitas dan rehabilitas, membantu pemantauan biomekanik secara akurat. Dan yang ketiga, termistor, digunakan untuk memonitor suhu lokal yang bisa mengindikasikan inflamasi atau infeksi pada area rotator cuff pasca bedah. Selanjutnya, fitur biomekanik teknologi modern rotator cuff. Yang pertama, analisis beban dan rotasi, yaitu desain implan seperti reverse shoulder
artroplasti menggunakan biomekanik untuk mengoptimalkan center of rotation atau COR bahu, mengurangi impingement gesekan, dan meningkatkan range of motion atau ROM hingga 150 derajat. Yang kedua, simulasi dan personalitas, yaitu software seperti Finan Element Modeling atau FEM mensimulasikan stres pada tendon, memungkinkan implan custom yang menyesuaikan dengan variasi anatomi pasien. Dan yang ketiga, penguatan mekanik, yaitu teknik seperti augmentation dengan algoraf memberikan kekuatan tambahan, menambah beban hingga 300 N tanpa deformasi permanen. Prinsip yang digunakan yaitu penggunaan piezoelectric sensor seperti CRF, SAW, dan STW untuk mendeteksi beban dan tekanan pada tendon dan implan rotator, mengoptimalkan desain implan agar sesuai dengan hukum biomekanik seperti Young modulus dan distribusi beban yang tepat. Dan yang kedua, simulasi dan modeling, yaitu finite element analysis atau FEA untuk mensimulasikan gaya mekanik pada tendon dan implan, optimalisasi gerakan dan kekuatan melalui feedback dari biosensor, membantu pencegahan cedera ulang. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, teknologi modern membantu meningkatkan efektivitas terapi rotator cuff. Integrasi biomaterial, biosensor, dan teknik rekonstruksi canggih. Dan yang ketiga, memberikan potensi kesembuhan yang lebih baik bagi pasien. Untuk daftar pustakanya itu yang pertama kita ambil dari MAGE DJ 2014, Orthopedic Physical Assessment. Yang kedua dari Burkhardt, SS Morgan, CD, Kibler, dan WB, The Rotator Cuff Anatomy, Injury Mechanics, and Clinic Evaluation Journal of Bone and Joint Surgery. Dan selanjutnya. Terima kasih.